Jumpa lagi bersama Abarian dalam judul Dukun. Dukun, ya. Dukun duduk tekun, dukun duduk rukun. Apa sih itu dukun? Dukun adalah orang yang diberi kelebihan sama Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak semua orang bisa memiliki kemampuan, pengetahuan, atau kelebihan dari orang itu. Itulah yang disebut dukun. Ada dukun urut, ada dukun beranak, ada dukun patah tulang, ada dukun wasilah, seperti itu. Tetapi jangan salah mendatanginya, ya. Dukun juga perantara Allah, gitu. Cuman banyak orang menafsirkannya salah, ya, memahaminya selalu buruk, negatif thinking. Kita meminta doa kepada perantara Allah, tetapi kita lihat siapa yang kita jadikan perantara Allah. Kalau dukunnya rajin ibadah, sholat 5 waktu, dukunnya kagak susah, ya enggak. Buat makan ada, buat yang lainnya ada, sedekahnya bagus, datengin. Yang penting tidak melanggar hukum agama dan tidak melanggar hukum negara. Kecuali dukunnya nyuruh nyembah batu, nyembah kuburan, lautan, suruh nikah sama memedi. Nah itu jangan diikutin, ya, murtad gitu, bisa keluar dari Islam, bisa syirik, yang ngajarin syirik, musyrik, itu jangan diikutin. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bernama Salabah. Salabah ini rajin sholatnya, ibadahnya rajin, ibadah wajib dikerjain, ibadah sunnah dikerjain, pokoknya rajin dah. Puasa di bulan Ramadan, zakatnya, sedekahnya rajin, tunggang tungging, berdoa, bersujud, segala macam, berdoa kepada Allah, kepingin kaya. Kepingin apa? Kepingin kaya nih si Salabah. Suatu ketika setelah selesai sholat berjamaah, seperti biasa Rasulullah menghadap ke jamaah. Dilihatnya si Salabah ini sudah diciriin ini sama Rasul. Setiap habis sholat pulangnya cepat mulu, sehingga bertanyalah Rasul kepada orang terdekat Salabah, kenapa itu? Sangat menyedihkan, saking susahnya nih Salabah. Kenapa dia si Salabah pulang buru-buru? Karena sarung yang dipakai ini harus bergantian sama istrinya. Sarung aja susah, nggak punya Salabah itu, ya, tapi rajin ibadahnya. Nah tuh, saking sabarnya, namanya manusia sabarnya, ya, dia membatas sabar. Sabar itu gak ada batas, yang membatas sabar itu adalah iblis. Gitu. Manusiawi, ya, Salabah manusiawi, ya, enggak, kesabarannya habis, Salabah udah capek hidup susah. Akhirnya apa? Mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendatangi tujuannya apa? Si Salabah minta doain sama Rasulullah, ya Rasul, doain aku biar aku banyak harta. Itu dalilnya. Makanya kalau di zaman sekarang jangan heran, jangan berpikir buruk. Emang segala sesuatu Allah, gitu. Betul, segala sesuatu Allah. Tapi Allah ada apa? Menurunkan perantara Allah, yaitu namanya juru-juru kunci doa. Yang dimana doanya insya Allah dijabah. Tuh, itu dalilnya seperti itu. Pada zaman dulu, zaman Rasul juga ada, iya, yang ibadahnya rajin kayak si Salabah. Dia nggak begah karena miskin, capek karena miskin, nggak pengen punya harta banyak. Datangilah dia, mendatangi Rasulullah, mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kepingin kaya, kita doa. Nah, berarti apa? Berarti apa itu tandanya? Berarti dia harus mendatangi perantara Allah, mendatangi juru kunci doa. Sedangkan dia ibadahnya rajin, belum dikabulin. Disinilah fungsi perantara Allah. Oke, maka dari itu jangan berpikir buruk tentang dukun. Ada dukun urut, dukun patah tulang, dukun beranak, dan dukun juru kunci. Nah, itu ya, dukun doa gitu. Selagi itu tidak melanggar aturan agama Islam dan tidak melanggar aturan negara kita, ikuti. Kalau disuruh musyrik, sirik, nyembah benda, nyembah kuburan, nyiapin sajen ini sajen itu buat hantu, suruh nikah sama genderuwo atau kuntilanak, baru jangan ikutin. Itu yang salah tuh. Nyiapin tumbal biar babi ngepet, tuyul gitu, jangan diikuti. Potong pala kambing, nah buat hantu, buat pembedi, jangan diikuti gitu. Kita lihat dulu tuh dukunnya rajin sholat enggak, rajin puasa bulan Ramadan enggak, sedekah enggak. Tuh dilihat dulu. Kalau udah sholatnya kagak, puasa bulan Ramadan kagak, sedekah kagak, hidupnya susah, nyungsep, lah jangan diikuti. Buat diri dia sendiri aja susah, apalagi buat nolong orang lain. Itu oke ya. Salam waras.